Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Kurnia. Apa kabar hari ini Bu Eka? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Rencananya kita hari ini mau melakukan observasi ya Bu ya? Iya. Nah maunya di kelas berapa Bu kira-kira? Jadi hari ini saya ada jadwal mengajar di kelas 10 Bu. Jadi nanti kita akan masuk di kelas 10 1. Oh, kita akan melakukan observasi di Iya. kelas 10 1 ya. Iya. Pukul berapa Bu kira-kira nanti kita mau ini rencananya? Nanti itu di jam 9.10, jadi di jam 14.30 Ibu. Oh di jam 14.30 ya. Baik Bu ya, nanti kan kita mau observasi ini. Sebelum melakukan observasi ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Nanti tujuan pembelajaran Ibu yang akan dicapai di dalam kelas itu nanti apa ya Bu? Jadi materi yang akan saya ajarkan itu tentang vektor Bu. Jadi di sini tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran PBL, siswa ini bisa menyatakan vektor sesuai perspektifnya dan bisa membuat vektor di ruang dimensi 2 dan dimensi 3. Jadi Ibu menggunakan metode problem learning ya Bu ya, nanti ya tentang vektor ya materinya. Nah terus nanti Bu, area pengembangan yang hendak Ibu capai apa nih nanti? Jadi area yang ingin saya kembangkan itu mewujudkan anak ini yang bisa aktif, jadi peserta didik yang aktif, beserta bisa bernalar kritis, kemampuan bernalar kritisnya. Jadi aktif dengan bernalar kritis area pengembangan yang ingin Ibu capai ya Bu ya. Nah terus Bu, kira-kira nanti strategi apa nih yang Ibu persiapkan untuk mengajar di dalam kelas? Jadi nanti saya akan menampilkan sebuah video ke mereka. Jadi mereka akan menonton video di mana di sana dijelaskan tentang vektor, terus ada latihan-latihan soalnya juga atau masalah yang ingin diselesaikan. Kemudian ada ice breaking Bu. Jadi dari ice breaking itu bagi kelompok yang kalah nanti akan maju mempresentasikan soalnya. Oh, jadi nanti ada video dulu ditampilkan. Dari video itu mereka akan melakukan diskusi. Iya. Nah, yang untuk yang maju diskusi itu berdasarkan ice breaking yang Ibu berikan ya. Bagi Benar. yang kalah, Iya, presentasi ke kecil depan. dia yang akan presentasi lebih dahulu ya. Iya. Nah, baik Bu, kayaknya menarik sekali nih Bu. Sampai bertemu lagi di kelas 10.1 di pukul 14.30 Bu ya. Iya. Kita akan melakukan observasi di kelas tersebut. Iya. Baik Bu, terima kasih untuk Sama-sama. hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak, hari ini ketika Ibu mengajar, ada Ibu Kurnia yang akan mengobservasi kegiatan pembelajaran Ibu. Namun silakan ikuti pembelajaran kita seperti biasa ya. Oke, silakan di sini. Baiklah, kita ketemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran matematika. Kemarin Ibu sudah memberitahu kalian untuk membaca dulu bab selanjutnya. Namun sebelum kita belajar, sudah doa belum tadi? Ya. Ya. Oke, ini siapa yang hari ini tidak hadir? Dua. Apa alasannya? Izin cap 3 jari. Ya. Yang lain hadir semua? Ada. Yang izin ada? Ada yang kir, Bu. Kir tadi yang izin dengan Ibu siapa? Terus siapa lagi? Vanessa. Parisa. Ya, yaitu mentor. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu dengan belajar vektor, khususnya hari ini diharapkan kalian bisa menyatakan vektor dalam berbagai representasi. Terus kedua, kalian bisa menunjukkan
beberapa jenis vektor. Dan yang ketiga, kalian bisa menyatakan vektor ke komponen-komponen sistem koordinat. Di mana komponen-komponen sistem koordinat ini ada yang R2, ada yang R3. Tahu apa R2 dan R3? Dimensi 2 dan dimensi 3. Nah, nanti ada video yang akan diputar. Jadi di awal ini kita mengenal dulu apa itu vektor, terus kemudian kita tonton dulu videonya. Setelah itu nanti kita adakan SDK. Setelah video itu ada latihan soal. Jadi nanti yang kalah SDK berarti jawab soalnya, ya. Ya. Vektor, ada sudah pernah belajar vektor ketika di SMP atau SD? Belum. Belum. Faktor sudah. Faktor apa? Faktor prima. Ya. KPK. Ya. Tapi pengurangan pecahan tidak bisa kemarin. Ini Bu, belum deh. Belum ya. Belum terbuka, belum ada istilahnya. Nah, vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Jadi ada dua, ada vektor dan ada skala. Besaran itu ada dua, yaitu besaran vektor dan besaran skala. Dimana kalau vektor itu dia memiliki besar dan arah, sedangkan kalau skala dia hanya memiliki besaran. Nanti akan kita pahami lebih lanjut di videonya. Jadi ini pengantar saja dari Ibu. Terus besaran vektor itu sendiri adalah panjang vektor. Jadi yang namanya tentukanlah besaran vektor, berarti itu panjangnya ada rumusnya di buku kalian. Terus arah vektor itu adalah sudut yang dibentuk dengan sumbu X positif. Jadi arahnya itu tergantung dimensinya. Ada dimensi 2, berarti arahnya itu kalau X positif berarti dia positif ke kanan. Kalau X negatif berarti dia ke kiri. Kalau dia Y positif berarti ke atas. Kalau Y negatif, nah itu arah dalam vektor. Nah, vektor ini disajikan dalam bentuk ruas garis. Bagi kalian yang belum pernah belajar vektor, kalau Ibu biasanya membayangkan vektor itu kayak anak panah. Pernah dengar anak panah nggak? Nah, vektor itu kayak apa panah? Bukan musuhnya ya, anak panahnya. Itu seperti itu. Nah, sekarang biar kalian bisa memahami tentang vektor, kita tonton dulu video vektornya. Jangan dilihat yang lain, cukup dilihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Edi Karen. Buat suaranya kedengaran nggak yang belakang? Ya, oke. Kita tonton dulu nih, jangan tidur tapi. Pada video ini kita akan belajar konsep dasar vektor. Setelah mempelajari materi yang saya berikan di video ini sebaik mungkin, karena di akhir videonya mungkin akan ada soal kuliah yang bisa teman-teman kerjakan. Oke, kita langsung aja ke materi konsep dasar vektor. Tadi aku di Google Maps itu banyak lah video pembelajaran. Kalau nggak nyangka boleh buka. Seperti yang sudah teman-teman pelajari di fisika semester 1, besaran bisa kita kelompokkan ke dalam dua bagian. Ada yang disebut dengan besaran skala dan ada yang disebut dengan besaran vektor. Besaran skala itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja dan tidak memiliki arah. Sementara besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, perbedaannya di sini. Kalau skala hanya nilai saja, tidak memiliki arah atau tidak dipengaruhi pada arah. Sementara besaran vektor memiliki nilai dan juga arah. Nanti akan saya kasih contoh untuk membedakannya. Beberapa besaran yang termasuk besaran skala, contohnya jarak, luas, kemudian volume, daya, kemajuan, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya. Kemudian beberapa besaran yang termasuk ke dalam besaran vektor, contohnya ada perpindahan, ada kecepatan, percepatan, daya, dan lain-lain. Oke, nah itulah beberapa contoh besaran skala dan besaran vektor. Oke, kelihatan nggak yang bawahnya? Betul? Nah, jadi itu tadi kata Ibu kalau besaran vektor itu dia memiliki arah, besaran dan arah, sedangkan kalau skala hanya memiliki besaran.
contohnya di situ jarak. Pernah nggak orang nanya berapa jarak rumahmu ke sekolah? Pernah nggak? Ada nggak dia nanya arahnya? Misalnya arahnya ke selatan ke timur. Biasanya langsung kita jawab 15 kilo atau 10 kilo. Sedangkan kalau besaran vektor perpindahan, yang namanya berpindah berarti ada berapa meternya atau ada besarannya. Misalnya saya berpindah ke kiri. Nah, kiri itu adalah arah. Itu adalah contoh dari vektor. Percepatan juga. Jadi percepatannya berapa? 10 meter per sekon misalnya. Kemana percepatannya? Apakah melaju ke depan atau perlambatan? Percepatannya ada perlambatan juga ya kalau dalam ilmu fisika ya. Sampai sini ada yang bertanya? Jadi contoh dari besaran skala itu ada jarak, luas, volume, daya kelajuan sama yang lain yang tidak menyambungkan arah. Berarti itu skala besarannya. Tapi kalau dia ada ditanya arahnya, kiri, kanan, selatan, utara, itu berarti negatif, positif. Nah itu berarti vektor. Maka teman-teman bisa membedakan seperti apa skala dan vektor dengan ilustrasi berikut ini. Misalnya seseorang berdiri di posisi ini, ya, dia berjalan ke posisi yang dia akan berjalan ke sini. Katakanlah ini posisi A dan ini posisi B. Orang tersebut berjalan dari A ke B dengan jarak AB adalah 10 meter. Kemudian pada posisi ini dia berbalik arah dan berjalan ke posisi C. C-nya di sini. Jadi B ke C dengan jarak BC-nya 4 meter. Pertanyaannya, berapa jarak tempuh orang tersebut dari posisi A hingga ke posisi C melalui B? Dan berapa perpindahannya? Seperti yang tadi sudah kita pelajari, jarak masuk ke dalam besaran skala, sementara perpindahan adalah besaran vektor. Pertama kita lihat dulu jarak tempuh. Jarak tempuh orang tersebut dari posisi A sampai ke posisi C melalui B. Jelas A ini kan melalui B dulu, kemudian dari B ke C. Maka jarak tempuhnya adalah AB ditambah BC. Jarak AB ditambah jarak BC. AB ini berapa? AB ini dari 10 dan BC nya 4. Jadi 10 kali 4 sama dengan 14. Satuannya meter ya. Jadi jarak tempuh adalah 14 meter. Teman-teman pada organisasi orang tersebut meskipun di posisi C dia berbalik arah, tapi di sini nilainya tetap positif. Kita jumlahkan, jadi arahnya tidak ngaruh ke nilainya karena jarak masuk besaran skala yang hanya memiliki nilai saja, tidak memiliki arah. Sementara perpindahan itu secara logika jelas posisi awal dan posisi akhir. Perpindahannya yang dari A ke C berapa? 10 dikurangi 4 jelas 6 ya. Tapi secara matematika perhitungannya kita jumlahkan AB ditambah BC karena orang tersebut dia melalui B dulu ya enggak? Dari A ke B kemudian dari B ke C. AB ditambah BC, AB nya adalah 10. Nah BC nya di sini bernilai negatif. Nah kenapa empatnya negatif? Karena perpindahan termasuk besaran vektor. Ingat besaran vektor itu memiliki nilai dan juga arah. Jadi ketika arahnya berlawanan ya sebaliknya maka nilainya akan negatif. 10 ditambah negatif 4, maka perpindahannya adalah 6 sama meter. Oke, bisa bedakan ya? Nah, bisa ya. Jadi yang namanya perpindahan itu kita melihat oh dia sudah ada posisi di sini nih. Sebelumnya di A, ternyata sekarang di C. Namun prosesnya kan dia tadi sebelum ke C dia ke B dulu baru ke C. Berarti di mana A ke B itu 10 kita kurangi dengan 4. Kenapa? Karena dia berbalik lagi berarti min. Kecuali kalau dia lanjut lagi berjalan sampai ke ujung baru kita tambah. Ini namanya jarak, ini namanya besaran vektor. Ini skala. Jarak ini termasuk skala, tidak dipengaruhi oleh arah karena tidak memiliki arah, dan perpindahan dia memiliki nilai dan juga arah. Poin-poin penting dicatat, belajar. Oke, contoh lain. Contoh dari besaran vektor tadi adalah gaya. Misalnya ini suatu benda. Katakanlah ini suatu benda, kemudian ada seseorang yang mendorong benda tersebut katakan ke arah kanan ya, misalnya ke arah kanan. Orang tersebut mendorong ke arah kanan benda tersebut dengan gaya
sebesar 100 Newton. Kemudian dari arah sebaliknya ada seseorang yang mendorong ke arah kiri dengan gaya sebesar 120 Newton. Pertanyaannya, berapa gaya yang bekerja pada benda ini? Yang tadi vektor apa sekarang? Kemudian arah pergerakan kebanyakan ke kanan, ke kiri atau ke kanan? Menurut saya secara logika, karena yang sebelah kanan ini mendorong lebih kuat, ya, dengan gaya 120 Newton, pasti benda bergerak ke arah kiri, gitu kan? Nah, secara matematika, kalau kedua gaya ini bekerja pada benda yang sama ke sini, maka gayanya kita gunakan. Gaya pertama kita gunakan dengan gaya kedua. Gaya pertama itu 100 Newton dan gaya kedua negatif 120 Newton. Kenapa negatif? Karena arahnya berlawanan, arah sebaliknya. Ya, 100 ditambah negatif 120, maka hasilnya adalah negatif 20 Newton. Jadi besar gaya yang bekerja pada benda ini adalah 20 Newton, dan tanda negatif ini menunjukkan arah pergerakannya ke sebelah kiri. Nah, itu contoh dari besaran vektor. Oke, setelah teman-teman bisa membedakan perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggambar vektor dikatakan sebuah anak yang terdiri atas pangkal, kemudian panjang, dan arah anak panahnya. Perhatikan vektor berikut ini. Dan nanti vektor bisa kita gambarkan dengan anak seperti ini, yang terdiri dari pangkal. Pangkal ini menunjukkan titik awal atau titik tangkap sebuah vektor. Kemudian panjang vektornya, panjang anak panah ini menunjukkan panjang vektor atau menunjukkan besar atau nilai suatu vektor. Jadi semakin besar vektornya, misalkan gaya 1 itu 5 Newton, kemudian gaya kedua 10 Newton. Jika kita gambarkan dengan anak panah, maka jelas gaya yang kedua yang nilainya lebih besar, anak panahnya akan lebih panjang. Oke, dan ini adalah ujung vektornya, menunjukkan arah vektor. Ya. Nah, sekarang kita pelajari notasi vektor. Misalnya ini adalah titik A dan ini titik B. Vektor yang menghubungkan titik A ke titik B atau titik pangkalnya di A dan ujungnya di B ini dikatakan sebagai vektor AB. Ada dua. Sebaliknya, misalnya ini titik A dan ini titik B. Vektornya itu pangkalnya di B dan ujungnya di A, maka ini dikatakan sebagai vektor BA. Ya. Ingat, AB ini berarti dari A ke B, kalau BA berarti dari B ke A arahnya. Nah, selain dengan menyertakan titik koordinat awal dan ujungnya, pangkal dan ujungnya, bisa juga penamaan vektor itu kita gunakan huruf kapital atau teman-teman biasa menggunakannya huruf kecil, dan diberikan tanda panah di atasnya, atau diberikan garis di bawahnya, atau di tengahnya. Jadi ada 3 cara. Misalnya seperti ini. Ini adalah vektor U non kapital dengan anak panah di atasnya. Atau bisa juga kita tulis vektor U seperti ini dengan garis di bawahnya, atau ditulis tebal. Nah, yang paling umum biasa digunakan yang pertama yang ini ya. Ini vektor. Tapi teman-teman mau tulis seperti ini bisa, atau mau pakai huruf tebal juga bisa. Oke, ini adalah cara menggambar dan cara menulis nama vektor. Jangan sampai salah ya. Jadi vektor itu menggambarnya seperti Ibu bilang tadi, kayak anak-anak. Di mana yang tidak ada ujungnya ini berarti pangkalnya, yang menunjukkan titik awal. Jadi nanti kita akan membuat panah ini atau vektor ini di koordinat kartesius. Jadi patokan kita adalah titik awalnya, di titik berapa nanti di koordinat kartesius awal dari vektor ini. Kalau ada soal, tentukanlah besaran vektor. Berarti yang ditanya itu adalah panjang vektor ini. Jadi panjang vektor ini sama aja dengan besaran vektor. Dan yang ujung ini adalah arahnya kemana? Apakah ke arah kanan, kiri, atas, atau bawah? Cara penulisannya ada 4, termasuk yang di atas. Jadi kalau kalian mau nulis pakai huruf kapital, maka yang pangkal dulu AB kanan, AB dengan ada tanda panah di atasnya. Atau kalau dia terbalik kayak gini berarti BA dengan tanda panah di bawahnya. Atau bisa dengan huruf kecil tapi dengan syarat ada tanda panah di atas, garis di bawah, atau tebal. Kalau kalian nulis seperti ini sekarang, jadi wajib untuk vektor itu boleh huruf kapital atau panah atas, panah bawah. Tebalnya enggak. Kenapa? Karena tidak bisa menebalkan huruf kalau pakai
pena. Ada yang pakai pena standar itu berarti pas tebal semua kan? Nah, jadi kecuali kalau mau ngetik di board silakan pakai yang huruf tebal. Tapi kalau nulis wajib menghubungkan panah atau garis bawah. Spidol kelasnya ada? Ada spidol kelas ya? Ada nggak cerita ini? Nih, kalau misalnya ibu buat vektornya seperti ini, coba siapa yang mau nyoba jawab? Ada nggak? Nggak, pilih dari absen nih. 2, 1. Erlangga, ini katakan tulisannya Erlangga. PC. Nah, coba katakan PC-nya. Dirimu mau pakai PC atau ibu kasih ini huruf P kecil aja. Nah, terserah mau pakai huruf kapital atau huruf kecil, pakai mana tulisannya. C-nya C kecil. C-nya C kecil. Kalau C besar harus sejajar dia itu dengan P. Nah, terus apa lagi yang kurang? Yakin? Apa yang kurang? Tanda yang menyatakan dia vektor. Tanda panah di atas PC-nya. Tuh ada tanda panah. Nah, ini satu teman coba. IQ. Iki. Ayo Diki. 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 Pakai huruf kecil boleh, silakan apa sama pakai huruf kapital. Oke, Diki, kenapa dirimu nulis huruf S dulu baru R? Kenapa tidak RS? Karena titik pangkalnya ada di S. Patokan kita buat nama vektor itu adalah titik pangkal. Oke, terutama untuk Diki. Selanjutnya, sekarang bagaimana vektor di ruang 2 dan 3? Tulis seperti ini bisa, atau mau pakai huruf tebal sama ya. Jangan tuh Kita kata pelajari vektor di R2. R2 ini berarti bidang, vektor pada bidang. Teman-teman perhatikan vektor berikut ini vektor A, ya vektor A. Vektor A bisa kita tulis 3, 4. Nah, 5 ini menunjukkan apa? 3 ini angka yang atas ini menunjukkan arah secara horizontal ke kiri atau ke kanan. Ya, kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Contohnya ini vektor A, dia ke kiri sebesar 3 satuan. 1, 2, 3. Maka berarti kita tulis 3. Sementara yang bawah ini menunjukkan arah secara vertikal ke atas atau ke bawah. Jika ke atas positif, jika ke bawah dia ini negatif. Nah, vektor A ini dia akan ke atas sebesar 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Ke kanan 3 dan ke atas 4. Maka vektor A bisa kita tulis 3, 4. Oke? Nah, yang horizontal itu berarti apa nih? Ini kan 3 ini adalah arah horizontal, yaitu bisa ke kanan atau ke kiri. Apa ini? Nilai apa? 3 itu. Nilai sumbu X. Ini kan dia bergeser ke kanan di sumbu X nih. Dia geser ke kanan sebanyak 3, 1, 2, 3 di sumbu X. Makanya di sini kita tulis X-nya adalah 3. Sedangkan Y-nya dia ke arah sini nih, ke arah
vektor A ini dia ke kiri 3, ke atas 4. Makanya inilah vektor A, yaitu 3 dan 4. Nanti ada cara penulisan lain, perhatikan lagi. Ini di dimensi 2 ya, di kombinat kartesius dimensi 2. Vektor B. Kita akan menuliskan vektor B. Perhatikan anak panah vektor B ini kan ke arah kanan kan? Ke arah kanan berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kanan 6 dan ke atas 1, 2. Ke kanan 6, ke atas 2. Maka vektor B adalah 6, 2. Atau bisa kita tulis seperti ini, 6,2. Atau bisa juga ditulis seperti ini. Vektor B sama-nya 6i tambah 2i. Oke? Biar lebih jelas, perhatikan lagi contoh berikut ini. Ini vektor C. Yang pertama teman-teman perhatikan arah secara horizontal ya, ke kiri atau ke kanan. Nah, vektor C ini dia ke kiri dulu, ke kiri sejauh 1 satuan. Kemudian ke atas berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Ke kiri 1 satuan dan ke atas 4 satuan. Kalau ke kiri negatif, kalau ke atas positif. Jadi vektor C adalah negatif 1, positif 4. Artinya ke kiri 1 satuan, ke atas 4 satuan. Atau bisa kita tulis vektor C sama dengan negatif 1, atau bisa ditulis seperti ini juga, negatif I ditambah 4C. Masih kurang jelas? Perhatikan contoh selanjutnya. Ini vektor D. Ingat pertama kita perhatikan arah horizontal ya. Nah, vektor D, siapa mau nyoba jawab? Berapa titik vektor D? Nah, ibu kasih tahu ya, di buku kalian itu dijelaskan. Jadi vektor itu bisa ditulis dengan bentuk kolom, pakai S, Y atau pakai I dan J. I dan J ini untuk di ruang dimensi 2. Kalau dimensi 3 dia XI tambah YJ tambah ZK. IJK kalau ruang 3. Kalau ruang 2 XI tambah YJ. Ya, J, XI, YJ. I topi, J topi. Jadi cara penulisan vektor itu bisa, misalnya vektor A bisa X, Y, bisa juga XY, atau bisa dalam bentuk vektor posisi XI ditambah YJ. Nah, pakai topi ya, I topi, J topi. Nah, saya mau coba nentuin koordinat D. Dia ke kiri atau ke kanan, terus dia turun tanpa ke atas. Siapa mau coba jawab? Oke, Sisima. Sebutin aja di tempat. Berapa koordinatnya? Ke kiri 2, ke bawah 4. Ke bawah 4, jadi berapa? Kalau ke kiri 2, ke bawah 4 berarti apa? X, Y-nya. Ini kan di 1,4. Ini kan kamu ke kiri 2, sedangkan ke atas, ke bawah dari sini ya, ke bawah 4. Jadi koordinatnya berapa? Horizontal vertikal dulu, tadi ke kiri atau ke kanan? Kalau ke kiri negatif atau positif? Negatif. Kalau dia ke bawah positif atau negatif? Negatif. Nah, jadi berapa koordinatnya? Negatif 2, negatif 2, negatif 2, negatif 4, atau bisa dibuat vektor D sama dengan min 2i min 4j. Kita lihat ya pembahasannya ya. Kalau dengan vektor D itu ke kiri dulu kan, 1, 2, ke kiri 2, 1 panjang, ke bawah 1, 2, 3, 4. Ke kiri 2 satuan berarti negatif 2, dan ke bawah 4 satuan, karena ke bawah berarti negatif 4. Jadi vektor D adalah negatif 2, negatif 4. Atau bisa kita tulis seperti ini, negatif 2 kali negatif 4, atau negatif 2i dikurangi I sama I. Sekarang vektor E dia ke mana? Ke kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Secara horizontal dia ke arah kanan sebesar 5 satuan. Tetapi secara vertikal dia tidak ada pergerakan. Berarti hanya ke arah kanan saja. Maka vektor E adalah 5, 0. Karena vertikal tidak ada. Atau bisa ditulis seperti ini, 5, 0. Atau vektor D sama dengan 5i. Jelas ya? Nah, itulah cara menentukan suatu
miring ke kiri, nggak miring ke kanan, atau nggak arah ke bawah, dia tegak kayak ini. Berarti apa yang nol? X-nya nol, Y-nya itu dia arah mana? Apa ke atas atau ke bawah kanannya? Kayak gitu ya. Saya mengetahui gambarannya. Di sini dimensi Karena 3. sebaliknya, bagaimana cara menentukan atau cara membuat gambar suatu vektor jika vektornya diketahui? Contohnya ini. Oh, ini Vektor menggambar. AB 52. Silakan teman-teman gambar. Nah, bisa gambarnya. 5 ini horizontal berarti ke kanan kan? Ke kanan sejauh 5. Ini positif pula berarti ke atas. Ke atas sejauh 21. Jadi kalau kita gambar vektor AB, vektor AB ini artinya pangkalnya di A, ini di B. Ke kanan 5 seperti ini ya gambarnya, berarti ke kanan 5 1, 2, 3, 4, 5 dan ke atas 2, 1, 1. Nah, kayak gitu. Jelas ya? Coba lagi. Vektor CD, pangkalnya di C, ujungnya di D. Negatif 3, 4. Negatif 3 ini berarti kemana? Ke kiri. Ke kiri sejauh 3, 1. Ini positif berarti ke atas. Ya, jadi kalau kita gambar CD itu ke kiri, dari C itu ke kiri 3 satuan ya. 1, 2, 3 dan ke atas 4 satuan. 1, 2, 3. Nah, ini vektor CD. Oke. Coba lagi. Vektor U 3 dikurangi 6 atau ini bisa ditulis 3 dikurangi 6. Artinya 3 ini gimana? Ke kanan ya? Ini ke kanan. Minamnya kemana? Minamnya ke bawah. Bawah, karena tingginya negatif. Jadi artinya ke kanan 3 satuan dan ke bawah 6 satuan. Jadi kalau kita gambar seperti ini, dia ke kanan 3 satuan, 1, 2, 3 dan ke bawah 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini vektor. Nah, sekarang kita akan belajar menggambar vektor di R3. Ya, vektor R3 ini artinya vektor pada ruang. Kalau tadi pada bidang itu hanya ada 2 arah, kiri kanan secara horizontal dan atas bawah secara vertikal. Horizontal dan vertikal. Tetapi pada R3 ini secara ruang 3 dimensi. Jadi ada depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Ya. Di sini akan ada 3 sumbu, jadi depannya sumbu X dan sumbu Y. Tapi ada sumbu X ini depan belakang, sumbu Y ini kanan dan kiri, dan sumbu Z-nya atas dan bawah. Ya, contoh, misalnya kita akan menggambar vektor A, vektor A-nya 2, 3, 5. 2 ini menunjukkan X, ya sumbu X. Berarti depan belakang, karena ini positif 2 berarti di depan. Kalau positif di depan, kalau negatif di belakang. Positif 2 berarti di depan. Ini positif 3, ini nilai Y-nya ya. Ini X, ini Y, dan ini Z. Kalian itu nonton itu jangan hanya ngelamun, yang ada penting, yang bisa diingat, dicatat. Jangan ngelamun ya. Ini 2-nya X berarti di depan, 3-nya Y. Kalau 3 positif berarti di kanan. 3-nya itu ini. Dan Z itu vertikal atas bawah. Kalau positif di atas, 5 di atas. Nah, vektornya kemana? Kita buat dulu 3 dimensi ini ya. Kita hubungkan seperti kita membuat balok ya. 3, 2 kita hubungkan. Berarti vektor A ini kita ambil dari titik pangkal ini ke ujung sini. Seperti ini. Ini adalah vektor A. Jadi cara menggambar vektor di R3 ini tidak sesimpel, tidak semudah vektor di R2, tidak semudah vektor pada ini. Ini adalah vektor A. Jelas ya? Nah, ini vektor di R3. Atau vektor A ini bisa kita tulis 2i tambah 3j tambah 5k. Jadi Z-nya ini k ya. 2i tambah 3j tambah 5k. Oke, sampai sini dulu pembahasan konsep dasar vektor kita kali ini. Ya, sebelumnya sedikit. Nah, jadi kalau 3 dimensi, jadi kita bayangin dalam ruangan sekarang tidak lagi bidang dan datar. Jadi X itu yang dia arah ke depan nih. Kalau dia ke depan ini X positif, kalau dia ke belakang berarti X negatif. Y kalau dia ke kanan dia Y positif, kalau dia ke kiri Y negatif. Z kalau dia ke atas Z positif, kalau Z ke bawah Z negatif. Kita hubungkan biar terbentuk bangun ruang kubus atau balok. Terus kalian hubungkan titik 0,0 dari ketiga sumbu ini ke paling ujung. Ini
Nih, paling ujung pertemuan dari tiap bidang. Itulah vektor ruang yang didapat di dimensi 3. Dengan koordinatnya X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya adalah 5. Habis ini ada soal? Ada soal latihan yang bisa. Nah, sebelum soal latihan, ada yang mau ditanya? Oh, menanyakan dulu. Oke. Ada yang mau ditanya sambil nyatet? Maju lagi Bu, tadi Apa yang ada? Maju lagi. Oh, cara penulisan Z-nya. yang itu Bu, yang gambar. Nih. Aska pindah sini Aska. Ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Langga pindah mana Langga? 1. Oh itu tuh, sampai sana Langga. Bapak ada kami di bawah situ Langga. Pas 4 jalan nih. Nah, 4 orang berangkat. Kita mau speaking. Yang kelompok kalah nanti akan menjawab 2 soal itu. Jadi ada 2 kelompok yang harus kalah nih. Ayo. Breaking itu ya. Ya, speaking. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang mau nanya? Sambil yang lagi nyatet sebelum kita mulai speakingnya. Oh iya, Ege tanya speaking tentang tadi. Ya. Bingung juga sih. Bingung kemana? Coba kalian mau menggambar vektor dimensi 3 berapa koordinatnya? Coba. Berapa koordinat yang mau digambar? Ruang dimensi 3 mau berapa vektor? Misalnya berapa? 2i. Ada mau pakai min nih? Minus tuh sebenarnya. Minus K aja ya. Minus K itu berarti minus satu. Nah, sekarang kita buat dulu dimensi 3-nya. Nah, ini X, ini Y, ini Z. Nah, kita bayangkan itu ruangan tuh. Kalian tuh berimajinasi. Jangan imajinasi lihat pasangan baik. Imajinasi ini nah, lihat nah, benar. Nah, sekarang titik X-nya berapa? 2. Kita buat titiknya sama paling besar berapa? 4 ya. Kita nih kan titiknya harus sama jaraknya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kita ada yang negatif yang Y ya. 1, 2, 3, 4. Terus K-nya juga ada yang negatif. 1, 2, 3. Nah, X-nya 2 positif, berarti di depan nih X. Ini 2. Ini 2 titik X. Terus Y-nya 4. Kalau ini berarti adalah sini 4. Nah, ini 4. Terus K-nya negatif berarti di bawah. Di bawah ini adalah min 1. Sekarang kita buat dulu deh, kita hubungkan antara ini dengan ini. Nah, ini ada loh. Ini arah ke bawah itu loh. Ya, benar. Tiga. Kita buat bangun datar lah.
Ini biar menghubungkan ke bawah, berarti turun ke bawah di dalam. Belajar dari sejarah. Harus kelas. Ini nggak ibu tulis buahnya nggak apa-apa ya, biar kebayang garisnya ya. Ini dia mirip kayak gini. Karena untuk menggambarkan yang sujudnya tidak kalian terbayang bentuknya. Ini X dengan Z. Terus yang ini X dengan Y. Berarti Y ini ke bawah. Lalu kotaknya bentuknya gimana? Ya Allah. Segitiga, segitiga kotaknya. Nih, segitiga kotak tapi miring, jangan ada ibu kayaknya. Jadi kotak miring kayak gini lah. Nah, dengan nanti titik sudutnya di bagian ini, karena kan ini menghubungkan ke sini, ini menghubungkan ke ujung sini. Ini dua ya. Oh, berarti ini maju dikit nih. Oh, berarti ujung sini ya. Nah, segi empat tapi miring. Ya, tapi segi empat dia kotak. Jadi nanti sudutnya itu adalah dibentuk dari sini ketemu ke ujung sini nih. Vektornya. Nggak kebayang ya? Ibu kurang bisa. Bu, di sebelah sini Bu, silakan. Itu mau dipakai itu. Ganti Bu, kan bagus nih. Ini apa ini? Bukan masuk. Bagus, nggak masuk dan terlalu. Agak membingungkan ya. Jadi baca. Ini ini Z, coba kita pakai berapa kepingan ini ya? Tiga, empat, lima. Tanya, kamu nggak lihat tadi? Beda ya? Berarti X-nya 3, Y-nya 4. 5. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini kesini nih berarti kita dia menuju segi 4 nih. Ini kan dari beda ya. Jadi kotaknya mirip kayak ini. Ini kan ya, ini kan ya. Itu sembarangan Ya, tapi ini kemana nih? Selanjutnya ini ya. Ini ya. Nah, ini baru belajar ini ya. Oh enggak ya, standar ini ya. Ini garis tambahan lah, biar dia jadi kayak kotak. Kalau tingginya ini nih, 3 dengan 4 di sini ketemunya, 4 dengan 5 ketemunya di sini, 5 dengan 3 ketemunya di sini. Nah, biar dia jadi kotak atau kubus, berarti kita hubungkan nih. Nah,
dari titik tengah ini ke sini. Nah, ini metodenya dari 0,6 ke ujung pertemuan dari titik 3 dengan 4, titik 3 dengan 5, titik 4 dengan 5. Jangan risiko bro, ketawa terus, bukan nggak mau, hidup jelasin ketawa kayak kita soal nggak penting. Ayo. Nah, nanti ada satu soal latihan lagi, nanti kita bahas. Dan sekalian kita cek siapa yang kalah. Dan akhirnya, nah sekarang coba kita tentukan dulu aturan lain sendirinya nih. Timnya itu satu garis belakang. Nah, kaptennya itu orang yang paling depan. Kaptennya itu nanti yang menyebutkan siapa yang mau dipanggil. Nah, tapi ibu kabarkan dulu kira-kira kaptennya mau diganti atau tidak. Ini baris satu kelompok, baris dua satu kelompok, baris tiga satu kelompok, baris empat. Ini mana nih? Ini. Habis ini nah, baris tiga, baris empat ya, 4, 5, 6, 7 sama 8. Ibu tanya dulu. Nih, baris ujung ini dua apa? Yang mana dua ya? Dua apa? Oke, anggur. Namanya ya? Resa. Ibu panggil
titik P ini dia ke kiri atau ke kanan dari pangkal ini? Kiri. Ke kiri atau ke kanan? Yang ke kiri ke kiri kanan. Tahu atau masak? 1, 2, 3. Berarti nilai X-nya itu 3. Terus dia ke atas atau ke bawah? Bawahnya berapa? 1, 2, 3. Kalau ke bawah berapa? Ini katanya koordinat. Oh iya. Itu bukan sampai Bu ABC yang ini kebalikannya. Itu ada koordinatnya kalian gawat. Ini sudah dibuat kata-kata siapa Pak Ju? Kan udah itu. Maju. Nanti kita itu. Ayo minimal satu kelompok dulu maju biar nanti satu kelompoknya ini. Yang meminat ada salah satu. Ayo kelompok tujuh, udah kanan atau ke kiri, turun atau naik gitu, bawah atau bawah. Yang lain, jangan ngelamun, coba cari biar tahu jawabannya, jangan memulai kelompok ini. Yang kedua itu katanya, yang A, B, C itu masih dimensi 2. Kalian dapat dimensi 2, yang D dimensi 3. Ini pas nih, Pak. Nanti satu-satu ya, yang gambarnya. Oh, ini. Dapat berapa? Dapat kelompok ujian? Berbagi nah, ada satu orang ngaku nyari gambar itu nggak ada gambar yang itu apa? Saya misalnya tapi bukan menggambar. Nah, kalau dihitung ke kiri atau ke kanan? Jangan tanya kalau bengkel pakai panah atas atau pakai garis bawah. Sini. Sini. Kamera semuanya kayak. Aku pakai sebelum siapa ini? Iko. Iko.
Siap, tidak ada. Terima kasih kami. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar pengertian vektor, contoh dari vektor dan skala. Terus cara penulisannya, nih. Terus notasinya, notasi vektor. Dan terakhir adalah dan terakhir adalah vektor dimensi 2 sama vektor dimensi 3 atau ruang 3. Besok silakan kalian baca untuk adik-adik setelah mereka maju atau ngomong lagi itu tentang operasi vektor, operasi pada vektor sampai kesamaan vektor juga. Panjang vektor, operasi vektor ada 4. Jumlah, tambah, samaan, sama kali. Ya, dibaca ya di rumah ya. Ini ada mananya? Kalau tidak, kita tutup dengan doa. Akan dirakitkan dulu sebetulnya. Amin. Amin. Terima kasih.
pagi Bu Eka. Pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Iya. Ya Bu, ini kita bertemu lagi nih Bu ya setelah observasi kemarin ya Bu ya. Nah, kemarin kan kita melakukan observasi di kelas 10.1 ya Bu Iya. ya. Materinya tentang vektor. Nah, berdasarkan catatan saya ketika Ibu melakukan pembelajaran kemarin itu sudah terlihat baik dalam pengelolaan kelasnya Bu. Terus siswa memberikan respon yang baik juga ya Bu ya. Nah Bu, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin di kelas 10.1 Bu? Alhamdulillah sudah merasa senang sekali Bu karena ada Ibu di kelas sehingga bisa melihat kekurangan dan kelebihan saya dalam mengajar gitu Bu. Oh, alhamdulillah senang ya Bu ya. Iya. Nah terus Bu, bagaimana nih tujuan pembelajaran ini Bu? Kira-kira sudah tercapai apa belum kemarin pada saat kegiatan pembelajaran itu Bu? Jadi tujuan pembelajaran saya sudah tercapai namun belum maksimal Bu. Jadi masih ada kekurangan di beberapa hal, masih ada poin-poin yang belum tercapai. Masih ada yang belum tercapai ya Bu ya. Iya. Nah kalau direntangkan nih Bu ya, dari 1 sampai 10. Nah menurut Ibu kemarin kegiatan pembelajaran Ibu itu ada di rentang keberapa Bu? Jadi kalau mau direntang, pembelajaran saya kemarin ada di rentang nomor 8 nih Bu. Di rentang nomor 8. Iya. Oh sudah baik ya Bu ya. Iya. Nah kira-kira nih Bu, apa nih kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran tersebut Bu? Jadi kalau kemarin karena yang ingin saya kembangkan itu adalah siswa aktif dan bernilai kritis, kemarin masih banyak Ibu anak-anak itu yang mungkin terlihat oleh Ibu sulit untuk disuruh maju, masih sulit untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran, mungkin di situ kendalanya Bu. Oh mungkin situ kendalanya Iya. Bu ya. Semoga nanti kedepannya bisa mencapai Iya. level 10 ya Bu ya. Amin. Nah terus Bu kemudian apa nih rencana Ibu kedepannya untuk pembelajaran kedepannya nanti? Nanti rencana saya ke depannya mungkin mengganti lagi model pembelajaran agar anak ini tidak bosan dan mungkin bisa sesuai juga dengan materi yang saya sampaikan di kelas. Kemudian saya juga akan terus belajar mengikuti pelatihan mandiri di PMM biar bisa menambah pengetahuan saya baik itu dalam pengelolaan kelas ataupun dalam memancing siswa dalam berpikir kritis Ibu. Oh seperti itu Bu ya Bu ya. Ya. Nah kira-kira nih Bu, kapan ya rencana itu akan Ibu lakukan Bu? Jadi untuk belajar mandiri ini saya sudah mulai mengikuti Bu, sudah mulai mengikuti pembelajaran di PMM. Terus untuk model pembelajarannya mungkin di pembelajaran selanjutnya saya akan membuat model pembelajaran yang baru lagi dan mungkin diselingi dengan game-game atau ice breaking biar anak ini juga semangat dalam belajarnya Bu. Oh jadi nanti ada tambahan Iya. untuk ice breaking dan Iya. game-game untuk memacu semangat mereka di dalam kelas Iya ya, Bu ya? benar Ibu ya. Baik Bu Eka, terima kasih ya Bu ya. Sampai bertemu lagi mungkin di observasi semester Baik, Ibu. depan ya Bu ya. Iya. Semoga pembelajaran akan lebih baik lagi, lebih berpihak lagi kepada murid. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.